Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang peredaran darah manusia, kemudian gangguan peredaran darah manusia. Nah, hari ini ya, peredaran darah manusia itu juga memiliki faktor gangguan peredaran darah. Nah, apa saja? Ya. Yang pertama itu ada faktor genetis. Ya, faktor genetis ini ya biasanya itu faktor yang dibawa sejak lahir atau karena faktor keturunan ya. Contohnya itu seperti misalkan nih ya teman-teman, orang tua kita ya memiliki kelainan pada jantung, biasanya akan memiliki potensi menurun kepada anaknya ya. Jadi faktor genetis itu adalah kelainan sejak lahir atau keturunan ya. Kemudian yang kedua ada faktor gaya hidup. Ya, faktor gaya hidup ini biasanya berkaitan dengan pola makan, kemudian pola kerja, dan pola istirahat. Nah, pola makan ini biasanya cenderung ke makanan sampah atau yang bisa kita sebut juga junk food ya. Nah, seperti makanan cepat saji, kemudian mie instan atau minuman instan ya, kemudian yang mengandung zat pengawet. Nah, itu faktor dari gaya hidup berdasarkan pola makan. Kemudian faktor gaya hidup yang kedua itu ada pola kerja ya. Biasanya faktor pola kerja ini terkadang orang yang bekerja ya sampai tidak ingat waktu atau bekerja sampai larut malam ya, sampai lupa makan, kemudian lupa istirahat. Nah, itu adalah faktor dari gaya hidup yang berdasarkan pola kerja. Nah, selanjutnya faktor penyakit ya. Faktor penyakit ini ya biasanya diderita oleh seseorang jika tidak tertangani dengan benar ya, justru akan menimbulkan penyakit lain. Nah, itu faktor penyakit. Nah, yang terakhir ada faktor lain. Nah, faktor lain ini ya teman-teman, biasanya muncul gangguan kesehatan pada jantung kita ya, yaitu seperti obesitas, kemudian kebiasaan rokok. Nah, itu merupakan faktor penyebab gangguan peredaran darah ya. Selanjutnya kita akan ke faktor khusus ya, penyebab gangguan peredaran darah ya. Yang pertama ada mengkonsumsi makanan berlemak. Nah ya, makanan berlemak ini akan menyebabkan penyakit seperti stroke ya, kemudian jantung, dan kemudian penyakit paru-paru. Itu faktor khusus dari mengkonsumsi makanan berlemak ya. Kemudian yang kedua ada kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini juga akan menyebabkan penyakit ya, seperti jantung, kemudian paru-paru ya, kemudian lambung dan juga tenggorokan. Nah, yang ketiga ada faktor khusus peredaran darah manusia. Nah, faktornya itu mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Mengkonsumsi minuman alkohol ini juga dapat menimbulkan penyakit ya, seperti hipertensi, kemudian kerusakan syaraf, dan penyakit liver ya. Itu adalah penyebab dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, yang keempat itu ya ada kebiasaan makanan sampah atau junk food ya, seperti makanan yang mengandung pengawet, kemudian mie instan,
atau minuman instan, kemudian minuman yang bersoda. Itu merupakan salah satu makanan junk food ya. Nah, yang kelima itu ada faktor khusus peredaran darah, yaitu terinfeksi zat kimia yang beracun. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kekurangan olahraga. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan ya faktor khusus penyebab gangguan peredaran darah manusia. Oke teman-teman, hari ini ada tugas ya. Tugasnya itu ada di buku tema 4 halaman 103 ya. Nah, di situ teman-teman bisa membaca terlebih dahulu ya teks bacaan di buku, kemudian teman-teman baru bisa menjawab soalnya ya. Nah, jika sudah teman-teman fotokan ya tugasnya, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Oke? Sekian pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.